Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Azura, NIM 128170007. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai hasil tugas akhir saya yang berjudul Evaluasi Indeks Rapidly Developing Cumulus Area dalam mendeteksi hujan lebat di Kabupaten Bandung dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Muhammad Haris Abdillah SSC MSC dan Bapak Dr. Eng Wendy Harjupa. Kabupaten Bandung merupakan wilayah yang memiliki aktivitas konvektif yang cukup tinggi, bahkan bisa berulang. Hal tersebut bisa menyebabkan hujan yang dalam intensitas tinggi dapat menyebabkan banjir. Di Indonesia sendiri, sistem peringatan dini cuaca masih bergantung pada radar. Radar dapat mendeteksi lokasi hujan dan juga intensitas hujan yang kemungkinan dapat ditimbulkan dari suatu awan. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Harjupa dan kawan-kawan pada tahun 2017 di wilayah Kinki, Jepang, ditemukan sebuah metode yang dapat mendeteksi hujan lebih cepat dibandingkan radar dan juga pengamatan hujan permukaan. Metode tersebut yaitu Indeks Rapidly Developing Cumulus Area yang saat ini juga sudah diterapkan oleh JMA atau Badan Meteorologi di Jepang. Secara umum, metode ini memanfaatkan data band dari satelit Himawari 8, baik itu band inframerah maupun band visible. Lalu, bagaimana potensi pemanfaatan indeks RDCA ini di wilayah Kabupaten Bandung? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hasil penelitian dari indeks RDCA ini di wilayah Kabupaten Bandung. Nah, sebelum masuk ke hasil dari penelitian ini, kita terlebih dahulu memahami tentang RDCA ini. Jadi RDCA ini merupakan awan kumulus pada tahap pertumbuhan yang memiliki ciri-ciri antara lain brightness temperaturnya semakin rendah, kekasaran puncak awan yang meningkat, dan mengalami perubahan parameter mikrofisika awan. Nah, selanjutnya kita ke indeks RDCA. Jadi indeks RDCA ini merupakan produk dari Meteorological Satellite Center di bawah naungan Japan Meteorological Agency. Nah, dari penelitian Harjupa dan kawan-kawan pada tahun 2017, ditemukan bahwa indeks RDCA ini mampu mendeteksi hujan lebih cepat dibandingkan radar dan pengamatan hujan permukaan. Dan juga ditemukan bahwa terdapat suatu indeks yang termodifikasi yang sebelumnya hanya memiliki nilai 0 atau 1 menjadi 0,1 hingga 0,9, jadi lebih spesifik. Nah, untuk rumus dari indeks RDCA ini mengadaptasi dari persamaan regresi logistik sebelumnya. Nah, itu tadi beberapa kajian pustaka yang akan kita gunakan dalam penelitian ini. Kemudian masuk ke penelitiannya lagi. Untuk data yang digunakan yaitu data satelit Himawari 8 dan juga data hujan permukaan yang didapatkan dari AWS ITB Durham di beberapa titik di Kabupaten Bandung, yaitu di Pangalengan, Pacet, Cikembang, dan Majalaya. Kemudian untuk tahapan penelitian, pertama dilakukan pemilihan waktu hujan, di mana pada penelitian ini berfokus pada hujan dengan nilai intensitas lebih atau sama dengan 10 mm per jam atau dikategorikan sebagai hujan lebat menurut BMKG. Kemudian dilakukan pembangunan model regresi logistik RDCA. Seterusnya ada studi kasus dan analisis kombinasi band baru, dan terakhir ada analisis secara keseluruhan. Nah, dari eksplorasi data yang dilakukan didapatkan 3 studi kasus, yaitu tanggal 1 Februari 2019, kemudian tanggal 22 Februari 2019, dan tanggal 3 April 2019, di mana pada ketiga waktu tersebut terjadi hujan lebat yang memiliki intensitas hujan lebih atau sama dengan 10 mm per jam
Selain itu juga dilakukan pembahasan terhadap hujan non-lebat atau hujan ringan hingga sedang untuk melihat apakah terdapat perbedaan deteksi oleh indeks RDCA terhadap kedua kategori hujan tersebut. Kemudian berikut merupakan hasil prediksi dari indeks RDCA untuk tanggal 1 Februari 2019, di mana ditampilkan di sini untuk plot sebelah kiri merupakan plot indeks RDCA dan plot sebelah kanan merupakan plot hujan yang terukur di permukaan 10 menit setelah deteksi RDCA. Nah, dari 12 sampel kejadian hujan dapat dilihat bahwa indeks RDCA mampu mendeteksi adanya hujan 10 menit setelah prediksi RDCA tersebut, di mana dalam catatan pada penelitian kali ini kategori ditentukan hujan atau tidaknya yaitu nilai indeks RDCA yang memiliki nilai peluang lebih dari 0. Kemudian untuk kasus tanggal 22 Februari 2019, dari 12 sampel kejadian hujan, RDCA mampu mendeteksi 10 kejadian hujan yang benar dan 2 kejadian hujan yang salah. Terakhir, dari kasus tanggal 3 April 2019, dari 12 sampel kejadian hujan, RDCA hanya mampu mendeteksi 9 kejadian hujan dan 3 kejadian dideteksi salah oleh RDCA. Nah, berikut merupakan hasil evaluasi model dari 3 studi kasus, di mana pada kasus ini dibuat beberapa conversion matrix dengan nilai threshold peluang hujan yang berbeda-beda, yaitu P besar dari 0, P besar dari 0,2, dan P besar dari 0,4 dengan jumlah data sebanyak 36. Dan didapatkan hasil sebagai berikut. Dan dari perhitungan ini didapatkan bahwa nilai Brier score cukup baik, yaitu 0,431875, di mana model yang baik adalah model dengan Brier score mendekati 0. Sedangkan nilai akurasi, bias, dan VAR pada masing-masing threshold cukup berbeda. Jika mengambil kasus pada P0, P besar dari 0, dan P besar dari 0,2, didapatkan hasil evaluasi model sangat baik jika dilihat dari nilai akurasi, bias, dan VAR-nya. Namun pada kasus P lebih dari 0,4, didapatkan hasil evaluasi model cukup buruk. Hal ini menunjukkan tidak terdapat hubungan yang jelas antara nilai magnitud RDCA dan hujan yang diprediksi. Dan berdasarkan hasil evaluasi tersebut, model masih belum bisa menjelaskan hubungan yang pasti antara nilai indeks RDCA dan hujan yang diprediksi. Begitu pula dalam hal membedakan hujan ringan dan hujan lebat. Maka dilakukan pembangunan model logistik RDCA dengan kombinasi band baru, yaitu IR1 minus IR2, untuk melihat apakah terdapat perbedaan hasil model dengan kombinasi band baru tersebut. Kemudian grafik-grafik ini menampilkan hasil dari prediksi indeks RDCA, di mana grafik 1 menampilkan hasil dari prediksi RDCA untuk indeks RDCA yang sebelumnya. Kemudian grafik 2 menampilkan hasil prediksi RDCA untuk indeks RDCA baru. Dan dari grafik-grafik di samping terlihat bahwa pada grafik 1 perbedaan nilai indeks RDCA antara hujan lebat dan hujan ringan hingga sedang tidak terlalu jauh, berkisar antara 0,2 hingga 0,3. Sedangkan pada grafik 2 terlihat bahwa hujan dengan kategori lebat cenderung diindikasikan dengan nilai indeks RDCA lebih dari 0,5, dan hujan ringan hingga sedang cenderung bernilai kurang dari 0,5 dengan nilai Brier score sekitar 0,26 dan akurasi model 84%. Nah, itu tadi hasil dari penelitian mengenai indeks RDCA di Kabupaten Bandung, dan dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dari ketiga studi kasus dengan evaluasi model untuk threshold peluang yang berbeda-beda,
terlihat bahwa tidak terdapat hubungan yang jelas antara nilai magnitude RDCA dan hujan yang diprediksi. Begitu pula dalam membedakan hujan ringan hingga sedang dan hujan lebat. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat batasan-batasan tertentu dalam penggunaan indeks RDCA asli di wilayah Kabupaten Bandung. Kemudian dengan memodifikasi algoritma RDCA asli tersebut menggunakan band baru yaitu IR1-IR2, model RDCA menjadi lebih baik dalam memprediksi hujan, khususnya dalam membedakan hujan lebat dan hujan ringan hingga sedang. Kemudian untuk saran dari penelitian ini, dapat dilakukan improvement lebih lanjut untuk hasil model yang lebih baik, dan juga dapat dilakukan perbandingan hasil model dengan radar untuk membandingkan performa model relatif terhadap radar.